Allah sangat bangga, sangat senang, sangat sayang, sangat cinta kepada orang yang sujud. Maka orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika orang itu sujud. Maka sujud terakhir biasa orang panjang-panjang, karena itu sunnah. Memperpanjang sujud, memperbanyak sujud, memperpanjang sujud. Itulah pekerjaan yang amat mulia di muka bumi. Kepala kita paling terhormat, tapi giliran lebih rendah daripada kita tawadu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di mana sujud itu? Sujud akar kata dari sajadah dan juga turunan juga sama sederetan dengan masjid. Masjid tempat sujud, aktivitas itu sujud. Jadi sujud adalah aktivitas yang amat Allah senangi, apalagi sujud itu dilakukan di masjid. Bapak dan saudara sekalian, ibu-ibu, maka sujud ini menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Dari berbagai aspek, di antaranya sujud dari aspek taqarrubillah, orang yang sangat dekat dengan Allah saat ia sujud. Sujud dari aspek medis, juga orang yang sehat itu orang yang banyak sujud. Mengapa? Coba Bapak cek, Pak. Aliran darah putih dan darah merah, saraf yang paling sulit dialiri adalah daerah yang paling atas. Daerah yang paling atas, ibu-ibu, apa? Di daerah yang kita miliki saat itu tubuh kita. Apa itu? Bagian kepala. Bagian kepala adalah bagian paling atas dan sulit dialiri oleh saraf, oleh darah putih maupun darah merah. Tapi ketika sujud, aspek kesehatan orang yang sujud insya Allah sehat. Setidaknya sehat rohani, setidaknya sehat iman, setidaknya sehat akidah. Itulah orang sujud. Maka bohong kalau ada orang beriman tapi tidak sujud. Tidak sehat itu. Orang yang beriman tidak sehat kalau dia tidak sujud. Maka bangunan pertama di dunia ini Allah bangun adalah tempat sujud, Masjidil Haram, oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan semulanya adalah Nabi Adam. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, memang bangunan yang paling senang, paling Allah cintai dunia ini adalah masjid. Juga nanti di akhirat yang tidak hancur adalah masjid, akan mendatangi para jemaahnya yang memakmurkan ini. Saya tidak tahu bagaimana nantinya orang yang bangun masjid ini pertama, gimana pahalanya? Saya tidak bisa bayangkan. Tiap hari orang sholat di sini tak sebesar zarah yang tidak Allah catat. Pasti Allah catat, pasti Allah balas. Investasi harta kita yang paling hebat, paling mulia, paling nilai besar ketika kita untuk pembangunan masjid. Karena tempat aktivitas sujud yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi bapak dan ibu punya harta tapi tidak membangun masjid. Maka terus terang, tidak salah di Jawa Barat ya, ada seorang wanita bangun masjid kubah emas. Luar biasa. Seluruh hartanya bangun untuk masjid. Ya kita mungkin tidak mampu begitu, tapi persentase mungkin 5%, 10% lumayan kan, untuk kita perjuangkan membangun rumah Allah berupa masjid. Satu, masjid tempat sujud. Dua, aktivitas sujud lebih banyak dari aktivitas yang lainnya. Dan yang ketiga, dari sajadah juga melahirkan turunan kalimat, yaitu azaris sujud. Tugas hidup kita ini adalah meninggalkan bekas sujud. Kewajiban orang sholat itu bukan hanya sujud, tapi bagaimana azaris sujud, ada bekas sujud. Bapak coba cek Pak di Al-Fatihah itu.
atau seluruh aktivitas, saya ambil sedikit saja. Ngapain Tuhan nyuruh kita? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada kalimat lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Itu paling banyak dibaca dan paling banyak di Quran nama Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan itu paling banyak kita baca dalam sholat. Lalu apa? Kalau hanya diucapkan begitu, ya baik. Tapi asal sujud, bekas sholat kita itu apa? Kita ucapkan itu apa? Sebenarnya Allah di sini sedang mendidik kita, mendidik saya, mendidik bapak, mendidik ibu, mendidik umat Islam, mendidik orang yang dekat sama Allah. Hei, kalian Ar-Rahman Rahim, aku Maha Pemurah, Maha Penyayang. Maka kalian harus pemurah dan penyayang. Tapi begitu sholat radikal, pulang habis sholat, Assalamualaikum, pulang aja kamu sholat ya. Bagaimana? Mana penyayangnya itu? Allah sebenarnya setiap sholat itu Allah telah mendidik kita menjadi orang yang pemurah, pengasih, penyayang, pemurah. Tidak ada orang sholat yang pelit, tidak ada orang yang sholat ini radikal, tidak ada orang sholat ini kasar, keras, tapi tegas boleh. Allah ngajar itu yang paling banyak kita baca di dalam Al-Fatihah. Apa itu wajib, bahkan tidak boleh salah. Cari bacaan yang paling baik itu jadi imam. Tidak boleh salah itu. Tapi kalau salah Allah maklumi, kalau yang sudah kita pilih yang terbaik. Al-Fatihah. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim yang paling banyak kita baca di dalam sholat itu. Kemudian sholat juga ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya asal sujud sholat itu apa di sini? Ya, maknanya apa? Memberikan keselamatan kepada orang yang di kanan. Kalau kita sholat, kita salam coba. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kalau bisa ini kelihatan. Artinya dari sana habis. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya dari sana habis. Kemudian sampai gini. Ada yang menutupin, ada juga sampai begini. Sampai zikir kepada Allah. Maksudnya apa semua ini? Kita orang yang salah asal sujud, bekas sholatnya itu bagaimana menempatkan keselamatan orang yang ada di kanan, orang yang ada di belakang, orang yang ada di depan, orang yang ada yang di kiri, orang yang ada di atas, orang yang ada di bawah. Selamat oleh kita. Tapi kita sujud, makin sujud kita yang paling ditakuti orang. Bukan disegani, ditakuti. Saya kira kita mencoba untuk sedikit mengevaluasi kualitas sholat kita. Bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, memang asal sujud itu digali dari berbagai kalimat dan narasi sholat. Perilaku sholat itu menjadi bagian kita. Bapak dan saudara sekalian, keluar dari sholat, asal sujud. Kita dididik oleh Allah untuk meninggalkan bekas sujud. Apa bekas sujud dari Ar-Rahman Ar-Rahim? Saya berikan contoh. Kita tidak bisa makan durian kalau tidak ada nenek datuk kita dulu makan durian. Betul? Kalau tidak ada nenek datuk kita tanam durian, kita tidak makan durian. Karena durian itu puluhan tahun, 40 tahun. Yang durian besar-besar di bukit itu baru bisa berbuah. Tanam oleh nenek datuk kita. Kita tidak bisa berjalan di jalan Singkawang Pontianak kalau tidak ada yang merintis jalan itu. Itulah asal sujud. Orang yang sujud, orang yang banyak membangun bumi ini. Bukan orang diam saja di masjid, bukan. Tapi orang membangun masjid ini asal sujud. Termasuk orang yang rajin ke masjid, pasti rajin membangun masjid. Asal sujud. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu hidup kita sebenarnya ditugasi oleh Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla syai'in ahsayna. Ini di surah apa ayat berapa? Surah Yasin ayat berapa?
Saya yakin banyak tahfiz itu, cuma lupa ayat berapa. Di ayat 12 kalau tidak salah saya itu ya. 12 surah Yasin surah 36 ayat 12. Sesungguhnya kata Allah, aku yang menghidupkan kamu setelah kamu. Dan aku yang mencatat semua perbuatan kamu saat kamu hidup. Dan kamu dan aku juga yang mencatat bekas-bekas yang kamu perbuat setelah kamu mati. Dan aku simpan catatan itu di kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Bapak dan saudara sekalian, ini sebenarnya tugas hidup kita ini membuat catatan saat hidup dan membuat catatan saat kita sudah mati. Apa catatan saat kita hidup? Semua ini catatan ini. Sebesar apapun, duduk, senyum, apapun kita, Allah catat melalui tentara-tentara Allah, yaitu para malaikat Allah.